membacakan role play penyuluhan mengenai tanda bahaya kehamilan, tanda bahaya persalinan, dan tanda bahaya nifas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama terima kasih ibu-ibu udah menyediakan waktunya untuk datang ke sini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nadia Nur Hidayah. Saya mahasiswi dari Akademi Kebidanan Borneo Medistra Balikpapan. Jadi tujuan dan maksud saya untuk mengundang ibu-ibu ke sini adalah saya ingin membagikan sedikit informasi mengenai tanda bahaya pada kehamilan, persalinan, dan masa nifas. Sebelumnya ibu-ibu ini kan sudah kemarin saya udah data ya, ada yang baru hamil muda, ada yang udah mendekati persalinan, dan ada yang baru saja melahirkan atau pada masa nifas. Langsung saja ya ibu-ibu, saya bagikan brosurnya untuk memudahkan saya menyampaikan materi. Jadi ibu-ibu bisa dibuka terlebih dahulu ya, sambil dibaca-baca, sambil saya jelaskan maksud dari penjelasan di brosur ini. Jadi yang pertama ibu-ibu, tanda bahaya pada kehamilan itu ada perdarahan. Nah, pada perdarahan ini terjadi normal pada awal kehamilan jika darahnya ini hanya keluar bercak darah saja atau sedikit-sedikit. Nah, perdarahan disebut tidak normal itu jika darahnya itu yang keluar udah banyak, seperti darah kita menstruasi pada hari pertama atau kedua, terus itu disertai rasa nyeri dan ibu-ibu terasa lemas. Jadi jika ibu-ibu yang sedang hamil ini merasakan hal tersebut, ibu-ibu bisa langsung datang ke puskesmas atau ke fasilitas kesehatan terdekat. Selanjutnya untuk tanda bahaya yang kedua yaitu keluar air ketuban sebelum waktunya. Nah, keluar air ketuban sebelum waktunya ini, ibu-ibu ini kita harus peka ya ibu terhadap kehamilan kita sendiri. Nah, jika kita merasa ada keluar cairan dari jalan lahir, maka kita perlu ketahui jika itu air kencing, maka itu kan terasa baunya tuh seperti bau air kencing pada biasanya. Tetapi jika ini air ketuban, dia itu lebih kental, lebih jernih. Jadi jika ibu-ibu udah merasakan adanya keluar air ketuban sebelum waktunya persalinan, ibu-ibu segera pergi ke fasilitas kesehatan terdekat, karena jika itu telat penanganannya, bisa jadi bayi ibu kekurangan cairan tersebut dan dianya jadinya kurang oksigen di dalam tubuh, di dalam rahimnya. Nah, itu bisa jadi menyebabkan kematian kehamilan di dalam perut. Selanjutnya yang ketiga, tanda bahayanya itu kejang pada ibu hamil. Nah, kejang pada ibu hamil ini tanda awalnya itu ibu-ibu ini merasa sakit kepala, pusing, terus itu tuh mual disertai muntah. Bahkan ibu-ibu ini bisa jadi sampai lemas tak berdaya atau nggak bisa melakukan kegiatan apapun. Nah, dari awalnya mulai kejang itu, nanti jika semakin hari berhari-hari ibu rasakan keluhan tersebut, nah itu bisa menyebabkan kejang atau kita biasa nyebutnya keracunan kehamilan atau preeklamsia. Jadi jika ibu-ibu udah merasa seperti itu, tanda gejala yang tadi, maka ibu-ibu bisa melakukan istirahat yang cukup, minum air putih yang banyak, dan makan yang teratur. Selanjutnya gerakan janin yang lemah. Nah, gerakan janin yang lemah ini, jadi gerakan janin atau bayi pada umumnya itu 3 kali dalam 1 jam, maka bayi ini bergerak atau nendang-nendang, nunjul-nunjul gitu ya di perut. Jadi jika ibu merasakan pada kehamilan ini biasanya
gerakan dimulai itu pada bulan kelima atau keenam. Nah, kalau seandainya nih awal-awal ibu merasakan udah ada pergerakan pada janin atau bayi, nah tiba-tiba kenapa ya kok berkurang? Padahal awalnya sangat kuat, sangat aktif, tapi tiba-tiba berkurang. Nah, itu ibu-ibu perlu diwaspadai. Jadi ibu-ibu bisa langsung pergi ke fasilitas kesehatan, langsung diperiksakan. Sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan ibu-ibu? Belum ada, Mbak. Jika tidak ada, saya lanjut ya Ibu untuk ke tanda bahaya yang kelima. Nah, untuk tanda bahaya yang kelima itu ada demam tinggi. Nah, pada demam tinggi, ibu-ibu harus sedia termometer ya Ibu, pengukur suhu. Jika Ibu udah merasa hangat-hangat sedikit, nah maka Ibu bisa mengukur suhunya. Untuk demam tinggi ini, kira-kira itu tuh di atas 38 derajat Celcius. Nah, kalau udah ibu demam tinggi, ibu bisa melakukan istirahat yang cukup, minum air putih yang banyak, dan sambil dikompres untuk penurunan suhunya. Lanjut pada nyeri perut yang hebat. Nah, nyeri perut yang hebat ini nih, ibu-ibu udah nyeri perutnya, terus itu tuh sampai mengganggu aktivitas sehari-hari. Jadi yang biasanya ibu-ibu masih bisa masak, masih bisa ngurus anak. Nah, di sini ibu-ibu betul-betul udah terasa sakit, sampai rasanya tuh ya sulit lah beraktivitas. Itu ibu juga bisa langsung ke fasilitas kesehatan. Lanjut untuk tanda bahaya yang ketujuh, ada mual muntah terus-menerus. Nah, pada umumnya mual muntah ini itu tuh wajar pada bulan 1, 3 bulan pertama kehamilan. Nah, kalau udah berlanjut, udah masuk 4 bulan, 5 bulan, tapi ibu-ibu masih mual dan muntah, bahkan dalam sehari itu bisa lebih dari 8 kali ibu rasakan, maka ibu-ibu langsung periksakan, karena itu udah seperti kelebihan mual muntahnya. Lalu ada konjungtiva pucat atau bisa disebut anemia. Nah, ibu-ibu di rumah bisa setiap hari atau setiap berkaca itu sambil diperiksa bagian bawah matanya ibu-ibu. Nah, pada umumnya konjungtiva ibu-ibu ini berwarnanya pink. Nah, tapi kalau ibu-ibu pas saat melakukan ibu lihat begini pucat, maka ibu-ibu bisa dikatakan itu anemia atau kurang darah. Selain itu, ibu juga bisa melihat akral atau telapak tangan ibu-ibu ini pucat, tidak merah. Nah, sekarang ibu-ibu bisa dilihat telapak tangannya ini merah atau pucat. Terus itu ibu-ibu merasa lemas nggak? Merah nggak? Jadi dan ini kan ibu-ibunya ini di sini kira-kira rajin nggak ini periksa kehamilannya? Rajin. Ya Bu ya, jadi dalam kalau periksa kehamilan itu minimal 1 bulan sekali. Nah, jadi setiap pemeriksaan itu ibu-ibu bisa diperiksa oleh tenaga kesehatannya apakah ibu-ibu ini mengalami kurang darah atau tidak. Karena jika ibu-ibu ini kurang darah, itu akan berdampak pada persalinannya ibu. Karena saat persalinan itu kita kan mengeluarkan sangat banyak darah. Nah, jika ibu-ibu ini kurang darah, berarti kan ibu-ibu tidak mencukupi kebutuhan darah pada diri ibu sendiri. Ibu-ibu juga bisa mengatasinya dengan makanan-makanan yang mengandung zat besi seperti daging, telur, tahu, dan tempe. Lanjut ibu-ibu ya, ke sakit kepala yang hebat. Nah, untuk yang terakhir ini jelas ibu-ibu ya, untuk sakit kepala itu biasa sering kita rasakan memang. Tapi jika ibu-ibu pada normalnya ini sakit kepala itu kalau ibu bawa istirahat itu kan bisa hilang. Nah, tapi untuk sakit kepala yang hebat, walaupun ibu sudah istirahat, udah minum air putih yang banyak, itu tetap aja tidak hilang. Maka ibu bisa minta bawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Untuk tanda bahaya kehamilan, bagaimana ibu-ibu? Apakah ibu-ibu ada yang ingin ditanyakan dengan kondisinya ibu-ibu yang sekarang? Atau gimana ini Bu? Ya Mbak, saya mau tanya ini. Kan saya hamil muda. Nah,
saya sering mual muntah. Kira-kira mual muntah itu pada kehamilan yang berapa bulan ya Mbak? Berapa bulan? Maksudnya batasnya gitu, batasnya mual muntah gitu. Ya, saya jawab ya Ibu. Jadi mual muntah yang pada wajarnya tadi pada 3 bulan pertama. Jadi itu maksimal itu ya 10 minggu. Maksimal ibu ini terasa mual dan muntah. Tapi kalau sudah lebih dari 3 bulan itu, maka itu ibu perlu dikhawatirkan mual muntah yang berlebihan atau yang ekstrim. Nah, karena Bu, kehamilan ibu ini kan butuh asupan nutrisi gizi untuk perkembangan. Nah, tapi kalau seandainya ibu mual dan muntah, maka asupan makanan ibu kan berkurang. Jadi bisa berdampak pada bayinya yang kurang gizi ataupun ibunya sendiri yang bisa kurang gizi. Bagaimana Ibu? Iya Mbak. Terus cara mengurangi mual muntah kita, bagaimana itu Mbak? Nah, kalau ibu ini mual muntah nih ya, misalnya pada pagi hari, ibu itu jangan langsung saat bangun tidur jangan langsung bangun. Terus itu kalau ibu baru bangun tidur, ibu baring-baring dulu. Terus itu hadap ke kiri. Nah, nanti kalau udah selesai hadap ke kiri, ibu bisa minum air putih. Terus itu tuh jangan langsung makan makanan yang berat, tapi bisa langsung makan kue-kue ringan, biskuit. Nah, kalau ibu juga nggak mampu untuk makan makanan yang banyak, ibu bisa makan sedikit tapi sering. Cemil-cemilan seperti itu Ibu. Ya Mbak. Sebelum saya lanjut, ibu-ibu untuk kepada bahaya pada masa nifas, apakah ada yang ditanyakan lagi Bu? Permisi Mbak, saya mau bertanya. Iya Ibu, silakan. Ini kan saya sudah mau mendekati masa persalinan ya Mbak ya. Iya. Kira-kira apa sih yang perlu saya siapkan untuk menghadapi persalinan nanti? Ya, baik Ibu, terima kasih ya Ibu pertanyaannya. Jadi untuk Ibu ini jika mendekati persalinan, kita hanya perlu ingat bakso kuda. Untuk B-nya itu kita bidan atau penolong persalinan yang lainnya. Jadi ibu-ibu ini silahkan pilih dari sekarang mau bersalinnya ini di mana, mau ditolong oleh dokter maupun bidan. Lanjut ke A, yaitu alat. Nah, untuk alat ini alat yang dimaksud adalah baju bayi, baju ibu, dan perlengkapan-perlengkapan lainnya. Nah, jadi jika pas bayinya ini sudah keluar, ibu ini sudah siap semua dari baju, kain bedong, jadi tidak perlu cari-carian lagi. Untuk yang ketiga itu kendaraan. Nah, pada kendaraan ini jika suatu saat ibu ini sudah merasakan kencang atau ingin sudah mules gitu, udah mau mulai persalinan, ibu harus bisa menentukan jika terjadi seperti itu kendaraan yang bagaimana yang bisa mengantar ibu ke fasilitas kesehatan. Apakah ibu punya mobil pribadi atau jika ibu tidak punya, ibu bisa minta tolong sama tetangganya. Jika suatu saat itu terjadi, maka bisa suami ibu langsung sigap mengantar ibu ke fasilitas kesehatan. Lanjut ke S itu yaitu surat. Nah, untuk surat-surat ini bisa surat-surat yang akan dibutuhkan seperti kartu keluarga, terus itu KTP, BPJS, dan lain-lainnya ibu ya yang ibu perlukan. Lalu untuk O, obat. Nah, pada obat ini jika ibu-ibu ini sebelumnya ada mengidap penyakit atau mengonsumsi obat selama kehamilan, jadi semua itu tuh ibu harus siapkan. Terus itu untuk kita mengantisipasi sebelum terjadi sesuatu, maka ibu-ibu itu sudah menyediakan obat itu tuh pada tempat yang tertentu. Lanjut ke K, yaitu keluarga. Nah, keluarga ibu ini yang bisa dimaksud itu tuh suami ataupun orang tua yang menemani ibu saat persalinan. Lanjut ke uang. Nah, uang ini bisa kita sebut untuk tabungan, yaitu tabungan ibu bersalin. Kita perlu menyediakan berapapun uang tersebut secukupnya untuk menghindari hal-hal yang tidak terduga. Lalu yang terakhir yaitu darah. Nah, darah ini kita siapkan untuk proses persalinan.
kita bisa menyediakannya itu orang-orang terdekat kita yang mempunyai golongan darah sama dengan kita. Semisal kita punya golongan darah ini oleh suami, orang tua, adik ataupun kakak. Nah, itu tuh biasanya kita dimintai oleh pihak puskesmas untuk mengantisipasi jika sewaktu-waktu seandainya ibu kekurangan darah, maka daftar dari keluarga ibu yang ibu tuliskan itu bisa dipanggil untuk mentransfusi darah atau mendonorkan darahnya ke ibu. Ya, jadi bagaimana ibu? Iya Mbak, terima kasih Mbak. Terima kasih Bu. Bagaimana ibu, ada lagi yang ingin ditanyakan? Sudah Mbak, tidak ada Mbak. Jika tidak ada, saya lanjutkan ya ibu-ibu ke tanda bahaya nifas. Jadi pada tanda bahaya masa nifas yang pertama itu ada perdarahan postpartum atau perdarahan setelah melahirkan, persalinan. Nah, untuk perdarahan ini kita bisa menghitungnya itu dari 24 jam pertama kita melahirkan. Untuk perdarahan ini bisa terjadi pada 2 jam pertama setelah melahirkan maupun 5-15 hari setelah melahirkan. Jadi jika ibu mengalami perdarahan itu udah sangat banyak gitu, seharusnya tidak sebanyak itu, tetapi tiba-tiba langsung banyak sampai batasnya tidak normal, maka segera ibu bisa langsung pergi ke fasilitas kesehatan. Untuk penyebabnya itu bisa jadi Grande multivara atau kehamilan ibu ini sudah lebih dari 5. Lalu jarak persalinan yang pendek atau dekat. Jarak normalnya itu 2 tahun ya ibu. Lalu persalinan dengan tindakan. Nah, untuk persalinan dengan tindakan ini untuk zaman sekarang ini kan udah tidak diperbolehkan untuk menggunakan vakum ataupun forceps. Jadi mentoknya itu dengan sesar ya ibu. Lanjut ke tanda bahaya yang kedua, yaitu lokea berbau busuk. Nah, lokea berbau busuk ini, jadi lokea itu saya jelaskan dulu ya ibu. Lokea itu darah pada saat nifas. Nah, untuk normalnya darah pada hari kedua itu tuh berwarna merah atau bisa kita lihat itu tuh darah segar. Nah, untuk yang hari ketiga sampai hari ketujuh itu berwarnanya merah, tetapi isi cairannya itu tuh udah lebih cair gitu. Kalau tadi yang pertama itu kan lebih kental, lebih segar. Nah, untuk yang ketiga itu hari ke-7 sampai ke-14 itu udah berwarnanya kuning atau coklat. Selanjutnya pada hari kedua minggu itu udah berwarna putih pada normalnya. Nah, ini jika ibu-ibu merasakan bahwa darahnya ini nih berbau, terus itu tuh perut ibu tuh nyeri, itu bisa dikatakan ibu infeksi pada cairan itu. Nah, apa sih yang menyebabkan infeksi? Jadi ibu-ibu semua ini harus yang pertama yang perlu ibu perhatikan yaitu menjaga kebersihan vagina ibu. Jadi ibu tuh jika kita ini kurang memperhatikan vagina, maka bisa jadi semisal nih ibu persalinannya normal, terus itu tuh ada luka sedikit, tetapi ibu malah abaikan. Nah, itu bisa menyebabkan infeksi itu sendiri. Nah, jadi ibu-ibu jika tahu kita ini sudah ada luka di vagina ibu atau jalan lahir, maka ibu-ibu ini harus perhatikan ini lebih super ekstra karena akan membahayakan diri ibu sendiri jika terjadi infeksi. Lanjut ke tanda yang ketiga, yaitu subinvolusi uterus atau lambatnya pengembalian bentuk rahim seperti semula. Nah, pada normalnya ibu-ibu ini kan setelah melahirkan pada saat kehamilan rahim ini kan mengembang ya ibu, membesar. Nah, jadi ketika bayi itu sudah keluar, pada normalnya itu tuh akan mengecil seperti ukuran semula. Nah, untuk subinvolusi ini yang seharusnya pada normalnya
rahim ini kontraksi, nah tetapi kontraksi ibu ini itu sangat kurang atau sama sekali tidak terjadi pengecilan pada rahim. Nah, ini bisa disebabkan oleh tertinggalnya sisa-sisa plasenta atau embuni ya ibu yang biasa disebut ya, ataupun bisa juga infeksi pada rahim ibu karena bekas persalinan. Terus tuh atau ada penyakit-penyakit lainnya yang ada di dalam rahim. Nah, untuk tanda-tandanya ini loke yang tadi darah nipase ini berbau. Terus itu tuh terjadinya perdarahan yang hebat dan pundus atau batas pada rahim di perut ini itu masih tinggi. Lanjut ke tanda yang keempat, yaitu nyeri perut dan nyeri panggul. Nah, ini bisa ditandai dengan demam, terus tuh nyeri perut bagian bawah, suhu ibu tinggi. Terus itu jika kita periksa hitung itu tuh nadi ibu sangat cepat dan tidak teratur. Lalu saat ibu pegang perut ini itu tuh adanya nyeri tekan dan ibu merasa pucat dan lemas. Nah, yang ibu perlu lakukan jika ibu merasa nyeri perut ini, ibu hanya perlu istirahat, terus tuh banyakin minum air minum. Tetapi jika selama 2 hari itu masih ibu rasakan dan itu sangat mengganggu, nah ibu bisa langsung membawanya ke fasilitas kesehatan terdekat. Lanjut, sebelumnya ibu-ibu sampai di sini apakah ada yang ingin ibu tanyakan atau kurang paham? Belum ada, Mbak. Baik ibu ya, saya lanjut ya kalau begitu. Untuk tanda yang kelima yaitu pusing dan lemas yang berlebihan. Nah, ini bisa jadi disebabkan tekanan darah ibu yang rendah, anemia atau kurang darah, terus ibunya ini kurang istirahat dan kurang asupan kalori. Karena ya ibu-ibu ini kan rata-rata pada kehamilan pertama ya. Nah, jadi mungkin karena sebelumnya ini kan belum terbiasa punya bayi. Terus itu karena ibu ini ekstra jagainnya atau rewel bayinya, maka ibu-ibu ini kan kurang tidur, kurang istirahat, bahkan bisa sampai ibu-ibu ini stres lah hitungannya. Nah, maka jika ibu merasakan itu, ibu bisa mulai dengan istirahat, terus itu tuh makan makanan yang cukup dan minum air putih yang cukup. Jika perlu, saat ibu kekurangan darah, ibu bisa mengkonsumsi tablet Fe atau zat besi. Lanjut ke suhu tubuh tinggi atau di atas 38 derajat Celcius. Nah, jika suhu tubuh ibu ini tinggi selama 2 hari, itu adalah tanda bahayanya. Jadi ibu harus segera pergi ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan terdekat. Nah, ibu jika sebelum dari 2 hari ini, ibu bisa istirahat, kompres, dan minum ataupun makan yang teratur. Nah, ini yang terakhir ini ada penyulit pada menyusui. Jadi penyulit-penyulit ini ada 3. Yang pertama yaitu ASI ibu ini tidak lancar keluar. Nah, mumpung ibu-ibu ini masih hamil ya, jadi ibu-ibu mulai dari sekarang bisa melakukan teknik pemijatan payudara. Jadi jika saat ibu sudah persalinan, sudah melahirkan, maka produksi ASI ini sudah cukup dan sudah pas lah untuk bayinya. Terus itu puting mendelep atau tenggelam. Nah, jika ibu mengalami puting mendelep atau tenggelam, ibu bisa mohon ibu ya, ibu bisa sambil diputar-putar putingnya itu sambil dipijat bu ya, menggunakan minyak zaitun maupun baby oil. Lalu yang terakhir itu puting lecet. Nah, puting lecet ini disebabkan teknik menyusui yang kurang benar atau tidak benar. Jadi ibu-ibu nanti bisa sambil belajar teknik menyusui yang benar dan baik. Bagaimana ibu? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya ingin bertanya, Bu. Ya. Nah, ini kan saya anak pertama. Nah, saya ini susah banget untuk menyusui karena puting saya ini tenggelam. Bagaimana Bu caranya untuk saya mudah untuk menyusui anak saya sendiri? Oh ini Ibu, makasih ya Ibu atas pertanyaannya. Seperti tadi, jadi jika posisi puting ini tenggelam, Ibu bisa seperti memutar volume radio. Jadi Ibu bisa pelan-pelan Ibu pijit setiap pagi ataupun sore sebelum mandi.
Nah, sebelum ibu melakukan itu, pastikan dulu bahwa tangan ibu bersih. Terus itu ibu bisa balurkan tangannya ibu dengan minyak zaitun ataupun baby oil. Lalu ibu sambil lakukan teknik pemutaran tadi. Nah, saya ingin bertanya ibu, apakah produksi ASINya itu lancar ibu? Tidak. Nah, jika ibu juga masih tidak lancar ya, ibu bisa lakukan teknik pemijatan menyusui. Teknik pemijatan payudara ibu. Nah, untuk teknik pemijatan payudara nanti bisa saya contohkan ya ibu. Ya. Ya, jadi bagaimana ibu-ibu sampai di sini? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Atau ibu-ibu ada mengalami kendala saat ini? Begini Mbak, pada saat hamil begini boleh nggak kita melakukan pemijatan payudara? Jadi ibu-ibu sangat disarankan, yaitu pertanyaannya bagus banget ini ibu ya. Jadi pada saat kehamilan ini justru itu kita alangkah lebih baiknya kita harus mempersiapkan lebih dulu. Jadi jika ibu sudah melahirkan, sudah persalinan, nah itu sudah siap semua untuk bayinya. Dan untuk memperlancar ASI juga itu ibu bisa dari asupan makannya. Jadi kalau apa yang ibu makan, itulah yang dimakan oleh bayi ibu. Nah, jadi alangkah baiknya selama ibu menyusui itu sangat dianjurkan untuk menjaga makanan yang ibu makan. Jadi bisa Mbak ya nanti Iya. untuk mengajarin saya untuk melakukan pijatan. Iya Mbak, nanti bisa saya ajarkan sekalian ya untuk teknik menyusuinya dan teknik pemijatan payudara. Bagaimana ibu-ibu sampai di sini? Sudah Mbak. Jika tidak ada, maka sekian materi yang bisa saya sampaikan, informasi yang bisa saya sampaikan ke ibu-ibu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk kehadirannya saat ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ibu-ibu nanti ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung hubungi saya ya ibu-ibu. Ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak. Sekian video dari kami, kurang lebihnya